Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik, di dalam keseharian kita atau di dalam perjalanan kehidupan kita, barangkali kita sering mendengar bahwa bekerja adalah ibadah. Bahkan untuk menguatkan hal itu, biasanya para pembicara, para penceramah menguatkan dengan satu hadis yang intinya ada satu dosa yang tidak akan terhapus walaupun dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan ibadah haji, melainkan bisa terhapus dengan kelelahannya dalam mencari nafkah. Nah, salah satu cara untuk mencari nafkah adalah dengan bekerja. Namun, yang menjadi pertanyaan, benarkah bahwa bekerja itu adalah ibadah? Nah, ini ternyata bisa jadi belum tentu. Ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bekerja bernilai ibadah. Setidaknya ada 3 syarat yang perlu dipenuhi agar bekerja bernilai ibadah. Yang pertama, niatkan bekerja sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ternyata ibadah memang tidak hanya dilakukan di tempat ritual saja, ya, di masjid saja, di pengajian saja. Ternyata di tempat kerja pun ini bisa menjadi tempat untuk beribadah. Bahkan hal kecil sekalipun seperti masuk ke WC, ke kamar mandi begitu ya, ada doa menjadi nilai ibadah. Mau masuk ke rumah ada doa bernilai ibadah. Kemudian ada banyak hal di dalam keseharian kita yang kemudian jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar, maka akan menjadi nilai ibadah di dalam kehidupan kita. Intinya ketika Allah kita sertakan di dalam setiap aktivitas kita, maka setiap aktivitas kita tersebut bisa berpeluang menjadi nilai ibadah. Syarat yang kedua, cara yang dilakukan di dalam bekerja harus benar. Niatnya benar, tapi caranya keliru, nah ini bisa jadi tidak akan bernilai ibadah. Misalkan sederhananya kita melakukan sholat, ya niatnya sudah benar nih sholat, tapi dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Misalkan harusnya sujud, ini malah terlentang gitu ya. Saatnya sujud malah dia tengkurap. Nah, maka ini tidak dilakukan dengan cara yang benar. Nah, begitu juga di dalam bekerja. Bekerja harus di tempat yang benar, dilakukan dengan cara yang benar, jangan sampai bertentangan dengan ketentuannya. Jadi, walaupun kita bekerja dengan ikhlas, tapi kemudian kita bekerja di tempat yang tidak benar, yang dalam tanda kutip di situ memproduksi barang-barang yang haram gitu ya, memberikan pelayanan-pelayanan yang haram, yang tidak sesuai dengan syariat, maka kemudian bekerjanya di situ tidak menjadi nilai ibadah. Bisa jadi dari perusahaan tersebut, dari tempat bekerja tersebut kita mendapatkan upah, mendapatkan gaji, tapi kemudian di sisi lain ternyata ingat bahwa ketika rezeki yang kita dapatkan tidak halal dari sumber yang haram begitu ya, maka sebetulnya itu sungguh akan menjadi sumber kerugian yang amat besar bagi diri kita. Yang ketiga, kita harus enjoy, tulus, dan senang di dalam melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan dengan keterpaksaan, dengan penuh tekanan, dengan mengeluh, maka tidak akan menjadi nilai ibadah. Jadi, jika kita bekerja sering mengeluh, sering merasa terpaksa, dan bahkan sering menjelek-jelekan perusahaan tempat kita bekerja, itu pertanda bahwa kita bekerja tidak bernilai ibadah. Kita mungkin mendapatkan rezeki yang utuh, tetapi pahala dan keberkahan rezeki menjauh dari diri kita. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya bekerja senantiasa enjoy, atau bahasa kawan kami, bahagia bekerja, bekerja bahagia, begitu ya. Nah, jawabannya adalah bekerjalah sesuai dengan passion kita gitu ya. Ada pepatah yang sering mengatakan bahwa pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ya tentu passion yang kita lakukan, yang seakan-akan melakukannya kita seperti tidak bekerja, maka tapi kemudian mendapatkan atau menghasilkan sesuatu, maka sungguh sangat menyenangkan, bukan?
Karena dengan cara itu kita berpeluang mendapatkan keuntungan di dunia serta mendapatkan kehormatan di akhirat kelak. Jadi sahabatku yang baik, ingatlah ketiga hal ini, niat, cara, dan passion, sehingga penghasilan menjadi berlimpah, pahala terus bertambah, dan hidup semakin sukses serta berkah dunia dan akhirat. Kita melakukan bekerja setidaknya kurang lebih 8 jam sehari di kantor. Tentu kita jangan sampai membuang-buang waktu ya 8 jam ini hanya sekedar untuk mengejar materi, mengejar harta, mengejar uang, mengejar gaji begitu ya. Tapi kemudian lebih besar dari itu, mudah-mudahan bekerjanya kita 8 jam sehari itu menjadi nilai ibadah. Dan semoga kita juga tidak menyepelekan lagi tentang bagaimana cara kita menemukan passion kita. Mari kita fokus sembari berjalan, sembari bertambahnya usia kita, fokus juga mencari passion kita, serta belajar untuk mengoptimalkan passion ini, karena sesungguhnya passion itu sudah melekat pada diri kita. Sahabatku yang baik, silakan di like, di komen, dan di subscribe channel ini, serta bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan menjadi nilai manfaat. Terima kasih sahabatku yang baik, give more impact for other people. Terima kasih, saya Kang Awe dari LDP Training. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.